إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال الله جل جلاله في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, kita awali dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berproses untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun sampai ajal datang menjemput kita. Semoga kita nanti di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa terus meneladani beliau di dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar kita memperoleh syafaat dan pertolongannya nanti di hari kemudian. Kita berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu surga untuk kita semuanya, dan kita berharap Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga cinta kepada saudara seiman kita, cinta yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikatan iman yang paling kuat adalah di saat kita bisa mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala dan juga membenci orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awthaqa ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang di antaramu. Tidak beriman maknanya al-imanul kamil. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Dianggap tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga kita mampu menumbuhkan cinta dan kasih sayang kita kepada saudara kita sebagaimana cinta kita kepada diri kita sendiri.
Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menanamkan cinta dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang beriman kepada saudaranya. Bahkan cinta yang dibangun di atas fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bernilai dan lebih erat ikatannya dibandingkan dengan cinta yang dibangun, cinta yang terjalin karena ada hubungan darah atau hubungan nasab. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ikhwanuna agla indana min ahlina. Saudara-saudara kita yang kita cintai di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada saudara-saudara yang kita cintai karena dasar nasab atau darah. Fa ahluna yudzakiruna ad-dunya. Karena saudara-saudara, saudara senasab hanya mengingatkan kita terhadap kehidupan dunia. Wa ikhwanuna yudzakirunana bil akhirah. Sementara saudara-saudara kita yang kita cintai karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita terhadap kehidupan akhirat. Karena di antara tanda cinta kita kepada saudara kita adalah saling mengingatkan terhadap kehidupan akhirat. Saling memberikan nasihat dan wasiat kebaikan. Bahkan ketika saudara kita melakukan kesalahan, kita punya kewajiban untuk meluruskan kesalahannya. Kita punya kewajiban untuk mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan nasihat yang indah, tanpa menjatuhkannya, tanpa menyebarkan aibnya. Karena siapapun bisa melakukan kesalahan. Tapi kewajiban kita ketika kita mendapati saudara kita melakukan kesalahan, bahkan ketika ada orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diharuskan untuk menyebarkan aibnya. Kita tidak diperintahkan untuk membicarakan keburukannya, tapi Allah justru memerintahkan kepada kita untuk menutup aib dan keburukannya, agar ketika kita melakukan kesalahan di waktu yang lain, Allah pun menutup kesalahan dan aib kita. Demikianlah Allah menjaga kehormatan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan antara orang-orang yang beriman yang dibangun di atas fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang solid. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Bahkan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk menyebarkan ajaran Islam, Allah juga mengutus Rasulullah SAW untuk menjadi pemersatu umat. Bagaimana Nabi SAW berhasil menyatukan suku Aus dan suku Khazraj yang disebutkan lebih dari 100 tahun sulit untuk disatukan. Bagaimana Rasulullah SAW pertama kali tiba di Madinah berhasil menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka tidak punya hubungan darah, mereka tidak punya hubungan nasab, bahkan mereka punya latar belakang ekonomi yang berbeda. Tapi lihatlah, di atas fondasi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul berhasil menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Para sahabat Nabi SAW yang dipuji langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang telah mendahului kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan sahabat Muhajirin maupun kalangan sahabat Ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan gelar istimewa langsung dari Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka disebabkan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menyatukan sahabat Sa'ad bin Rabi al-Ansari yang tinggal di Madinah dengan sahabat Abdurrahman ibnu Auf yang baru datang hijrah ikut bersama Nabi dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, maka sahabat Sa'ad bin Rabi al-Ansari menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang baru dikenalnya, yang baru dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, namun persaudaraan mereka melebihi eratnya persaudaraan yang dibangun di atas dasar nasab atau darah.
Sampai kemudian Sa'ad bin Rabi memberikan penawaran yang menarik kepada Abdurrahman bin Auf ketika tiba di Madinah tidak membawa apa-apa. Lalu Sa'ad bin Rabi mengatakan, uqasimu kamali nisaini wa uzawijuka. Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kau mau, saya akan berikan setengah hartaku untukmu. Bukan saudara kandung, bukan, baru dikenal. Tapi begitulah potret persaudaraan mereka yang digambarkan di dalam peristiwa hijrah itu. Bagaimana Nabi SAW berhasil membangun ikatan persaudaraan yang kuat karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau mau, saya berikan setengah hartaku. Bahkan kalau kau mau, saya akan memberikan salah seorang istriku, saya akan ceraikan dia, silakan engkau nikahi. Sampai sedemikian potret persahabatannya. Kemudian apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Terima kasih wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Dullani ala suq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar berada, sehingga Abdurrahman bin Auf bisa berdagang kembali. Abdurrahman bin Auf membeli barang-barang di pasar lalu menjualnya kembali, sehingga menjadi saudagar yang kaya raya, dan dengan hartanya dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persaudaraan yang terjalin di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitulah Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang yang beriman. Karena tidak ada ikatan persaudaraan yang melebihi kuatnya ikatan persaudaraan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berkewajiban untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mahar persaudaraan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia yang beriman kepada Allah, ikhwah, maka dia berhak mendapatkan hak persaudaraan dari saudaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menguatkan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memberikan petunjuknya melalui sunnahnya yang mulia, bagaimana kita bisa meningkatkan dan menguatkan rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah mengabarkan kepada saudara kita bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuh." Kalau seseorang itu mencintai orang lain, maka hendaklah dia memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Mujahid, salah seorang ulama ahli tafsir yang merupakan murid dari para sahabat yang mulia, di antaranya beliau berguru kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang datang kepadaku, lalu kemudian dari belakang dia memegang pundukku, dia memegang pundakku, lalu dia mengatakan, "Anna uhibbuka, ana uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma inni uhibbuka, sungguh aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kemudian dia berkata, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatmu mencintaiku juga turut mencintaimu. Kemudian dia mengatakan, kalau sekiranya aku tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah. Kalau salah seorang di antaramu mencintai seseorangnya karena Allah, hendaklah dia memberitahukan kepadanya, maka aku tidak akan memberitahukan ini kepadamu. Jadi demikianlah kita, ajaran Islam yang mengajarkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, maka ungkapkan kepadanya bahwa kita mencintainya karena Allah. Uhibbuka atau uhibbuka fillah. Lalu orang itu membalas ucapannya dengan mengatakan, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Ini diantara sunnah Nabi SAW. Yang pertama, agar menguatkan cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menebarkan salam. Salam, senyum dan sapa. Nabi SAW informasikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian jangan berharap masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Dan kalian jangan berharap memperoleh keimanan yang sempurna sampai kalian bisa saling mencintai karena Allah. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan dengan satu perbuatan yang jika kamu lakukan perbuatan itu akan menguatkan rasa cinta di antara kalian? Apa itu? Asyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya. Dan pada hakikatnya salam itu adalah doa kebaikan yang kita panjatkan kepada saudara kita. Ketika kita mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya kita mendoakan orang yang kita berikan salam kepadanya dengan 3 doa kebaikan. Yang pertama, kita doakan untuknya agar dia memperoleh keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Yang kedua, warahmatullah, kita mendoakannya agar memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mendoakannya dengan doa keberkahan, barakah. Barakah artinya subutul khair wa ziyadatuh, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, artinya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Dan orang yang mendapati ucapan salam memiliki kewajiban untuk menjawab jawaban salam dengan jawaban yang terbaik. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya ketika kita saling mengucapkan salam, artinya kita saling mendoakan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Senyum kita kepada saudara kita di saat kita berjumpa. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Turmudi, senyummu karena Allah terhadap di depan wajah saudaramu itu bagimu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sapa dia ketika kita berjumpa dengan sikap yang sopan, dengan kalimat dan kata-kata yang lemah dan lembut. Jangan bermuka masam, jangan memalingkan muka di saat kita berjumpa dengannya. Karena itulah yang dapat menguatkan rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dapat menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saling mendoakan kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala fihi al-malaku wa laka bimisl." Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakannya, melainkan malaikat akan berkata kepadanya, bagimu doa yang sama. Artinya di saat kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita tanpa sepengetahuannya, pada dasarnya kita juga mendoakan kebaikan yang sama untuk diri kita. Bahkan malaikat sendiri yang mengaminkan dan mendoakan kebaikan bagi orang yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Ya. Maka saling mendoakan kita antara satu dengan yang lainnya. Jika kita tidak bisa saling menyapa, jika kita tidak bisa berkontribusi banyak, paling tidak kita saling mendoakan. Doakan saudara-saudara muslim kita yang sedang tertindas misalnya. Doakan saudara-saudara muslim kita yang sampai hari ini di Gaza, di Rafah sedang dibombardir oleh orang-orang Israel. Bahkan kita tidak sempat memikirkan perang yang terjadi di antara mereka, karena kita masih sibuk dengan perang saudara di antara kita. Sampai hari ini 1 juta pengungsi Rafah dibombardir oleh Israel. Semoga Allah melaknat orang-orang Israel. Saling mendoakan kebaikan. Maka di dalam doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasyr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga berdoa untuk kaum muslimin yang lainnya. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas keimanan kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan kita memohon kepada Allah agar hati kita bersih dari perasaan benci, dari dengki kepada sesama orang-orang yang beriman, agar dibersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita panjatkan di dalam keseharian kita. Jadi saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, untuk menguatkan cinta kita kepada saudara kita adalah kita mesti saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ada seseorang yang berniat untuk mengunjungi saudaranya karena Allah, bukan ada tujuan duniawi, bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintainya karena Allah. Lalu malaikat bertanya kepadanya, ya, untuk apa dia berkunjung kepada saudaranya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu mengatakan, ketahuilah saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudara yang akan kamu kunjungi. Saling berkunjung, saling bersilaturahim, saling berziarah. Karena ini dapat meningkatkan ukhuwah di antara kita dan dapat menghilangkan permusuhan, kedengkian di antara sesama kita. Kemudian yang berikutnya, apa yang mesti kita lakukan adalah isar, mengutamakan kebutuhan orang lain meskipun kita juga butuh. Itu yang Allah ceritakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Muhajirin dan kaum Ansar di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati Madinah di atas keimanan kepada Allah sebelum datang orang-orang Muhajirin, maksudnya adalah orang-orang Ansar, ya, mereka benar-benar mencintai saudaranya yang datang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak punya keinginan sedikit pun terhadap apa yang Allah berikan kepada sahabat Muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka bersikap isar. Yu'siruna artinya mereka mengutamakan kebutuhan saudaranya di atas kebutuhan dirinya. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka menyebut orang-orang yang mengutamakan kepentingan saudaranya itu adalah al-muflihun, orang-orang yang memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling memberikan hadiah. Tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan, kadang-kadang memberikan hadiah lebih utama daripada bersedekah di saat-saat tertentu. Karena memberikan hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dan dapat menghilangkan kedengkian antara orang-orang yang beriman. Nabi juga demikian, Nabi tidak pernah menolak hadiah. Tapi ketika diberikan hadiah, Nabi selalu membalasnya dengan hadiah yang sama, bahkan dengan hadiah yang lebih baik, dengan pemberian yang lebih baik. Lalu bagaimana ketika kita memperoleh hadiah, namun kita tidak punya sesuatu yang bisa kita balas hadiah orang itu, yang semisal atau bahkan yang lebih baik? Maka Nabi SAW, fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'ulah. Kalau engkau tidak memiliki sesuatu yang untuk membalas kebaikan atau hadiah yang orang berikan kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang terbaik, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan untuknya. Ini di antara beberapa hal yang dapat umat yang kokoh, umat yang kuat, umat yang senantiasa memegang prinsip persaudaraan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabah doa-doa kita semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma wahhid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alayka bil yahudil zalimin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma la'anhum la'nan kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.